Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rias Pengantin, yang diambil dari akun Twitter Rama Atmaja. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Jawa Timur, tahun 2017. Sebelum jadi emak metal, Desi bekerja sebagai rias pengantin yang kerap dipanggil untuk merias keluar kota. Ia tak seorang diri, melainkan ada kedua temannya yang seprofesi dengannya. Terkadang mereka gabung dengan WO dengan jumlah kapasitas tim yang banyak. Dan kali ini Desi ada undangan pribadi, jadi hanya Desi, Mary, dan Dimas sajalah yang berangkat. Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Tempat yang akan mereka tuju. Dari Surabaya, mereka memutuskan untuk memakai jasa kereta api, lalu turun di stasiun Malang Kota Baru. Dari situ, ketiganya dijemput memakai mobil menuju Kota Batu. Namun saat masih di dalam perjalanan, mendadak macet dan membuat perjalanan mereka terhenti sejenak. Tak jauh dari mobil yang mereka kendarai, ada sesosok tubuh seorang lelaki parubaya tergeletak di tengah jalan. Seorang bapak-bapak yang meninggal karena tertabrak truk. Dimas adalah orang yang tak bisa diam karena melihat suatu kejadian besar yang menimbulkan keramaian. Rasa keingintahuan membawanya turut menyaksikan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Dimas langsung keluar dari mobil dan berbaur dengan keramaian orang yang ada di sana. Sedangkan Desi dan Mary masih diam di dalam mobil dengan Pak Sopir. Tak begitu lama, Dimas pun kembali masuk ke dalam mobil. Setelah rasa ingin tahunya terobati, dan mobil pun lanjut berjalan dengan keadaan pelan. Mereka melihat dari kaca mobil banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang dan teriakan saling bersahutan dari luar mobil. Agak lumayan lama, akhirnya mereka sampai di Kota Batu. Mereka mengemas barang-barang dan mulai turun dari mobil. Desi kaget kala melihat ada jejak sepatu berwarna merah darah. Darah sopo kui? Darah siapa itu? Teriak Desi. Teriakan Desi membuat yang lain datang. Melihat jejak sepatu yang sepertinya menginjak bekas darah. Lalu mereka mengecek masing-masing sepatu yang mereka pakai. Dan ternyata Dimaslah yang membawa darah di sepatunya. Dimas kaget, langsung lari ke arah jok mobil. Diceklah, dan ternyata nampak bekas darah. Dari situ Pak Sopir marah. Dia menyuruh Dimas membersihkan darah yang mengotori mobilnya. Setelah membersihkan bekas darah, dan karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Dimas melepas sepatunya, kemudian berlari kecil menuju tempat sampah di depan hotel, lalu membuang sepatu miliknya. Melihat hal itu, Desi merasa takut kalau akan terjadi sesuatu yang buruk. Namun ia memilih diam. Ingin rasanya memarahi Dimas, namun berasa tak enak hati. Waktu itu pukul 16. Sengaja mereka datang sebelum hari pernikahan, supaya kedepannya tidak terlalu repot dan bisa bersiap mengerjakan apa yang diperlukan.
Dimas menjelaskan, kemungkinan saat itu tanpa sengaja menginjak darah. Karena darah dari si korban yang terciprat ke sana kemari. Dan para warga yang ada di tempat kejadian itu, ada yang membersihkan darahnya dengan cara menyiram air. Masalah darah dikesampingkan, karena mereka harus memesan kamar hotel terlebih dahulu. Dan dari situ, gelagat Dimas mulai terlihat aneh. Dimas merasa lelah, padahal malam harinya mereka ada acara agenda dengan calon pengantin untuk hari esok. Desi meminta tolong pada Dimas agar dia bisa kuat, supaya acara itu tidak berantakan. Karena tak mungkin bagi mereka menyewa juru foto dalam waktu yang singkat. Pukul 19, mereka ke rumah pengantin dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan. Sesampainya di tempat, terasa aneh, karena semua mata tertuju pada mereka, seakan ada sesuatu. Mereka bertiga bingung, karena orang-orang yang ada di situ terus memperhatikannya. Terus-menerus dipandangi orang-orang, membuat ketiganya merasa tidak enak hati. Dan tak lama, mereka bertiga bertemu dengan pengantinnya. Lalu mereka mulai membahas apa yang diperlukan keesokan harinya dengan sangat detail. Dan setelah semua usai, mereka bertiga mulai pamit pulang ke hotel. Baru membalikan badan, hendak berjalan pulang, pemandangan aneh itu terjadi lagi. Dan kali ini ada seorang ibu yang membuka percakapan. Kok bapaknya gak dibawa ke rumah sakit dulu, Mbak? Kasihan keningnya berdarah. Mendengar hal itu mereka kaget dan segera melirik ke arah Dimas. Namun tak nampak ada seorang bapak dengan kening berdarah di belakang Dimas. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, segeralah mereka pergi meninggalkan tempat itu menaiki mobil. Di dalam mobil hanya ada keheningan. Karena rasa lelah, mereka malas membahas hal itu. Mereka terdiam. Desi dan Mary duduk di jok tengah. Lalu secara tiba-tiba bulu kuduk keduanya meremang. Apalagi di jok belakang kosong, tak ada yang menempati. Desi dan Mary merasa kalau di belakang ada seseorang. Mary merasa takut, menggenggam erat tangan Desi. Desi hanya diam, tanpa menatap. Ia paham kalau Mary mulai ketakutan. Rasa takut itu membuat keduanya tak ada yang berani melihat jok belakang. Dan selama perjalanan, hanya diisi keheningan sambil menatap tajam ke arah depan. Berusaha tenang, Desi mengisi kekosongan itu dengan mengucap zikir di dalam hati. Tak lama sampailah di depan hotel. Mobil tidak bisa masuk ke dalam gerbang, membuat mereka turun di depan pagar hotel. Seakan ada yang ingin menggerakkan kepala Desi, hingga membuatnya melirik ke arah tempat sampah, tempat di mana Dimas membuang sepatu berdarahnya. Terlihat sepatu Dimas masih ada di tempatnya. Tidak ada seorang pun yang mengambil, padahal sepatu itu masih baru dan nampak bagus. Kok tidak ada yang berani mengambil? Apa mungkin gara-gara ada cipratan darah? Tanya Desi dalam hatinya. Padahal sudah ada pemulung yang datang, mengambil barang-barang yang sekiranya bisa laku saat ia jual. Tetapi tetap saja tidak berani mengambil sepatu itu. Mereka pun langsung masuk ke dalam hotel, menuju kamar yang sudah dipesan sebelumnya. Mereka pesan satu kamar dengan 2 tempat tidur. Satu queen size dan satunya single bed, agar bisa berhemat. Karena setelah acara ini selesai, mereka ingin berlibur ke Jatim Park. Sebelum tidur, rasa gerah mendera tubuh Desi, membuatnya memutuskan untuk mandi. Di dalam kamar mandi ada sekat kaca antara shower dengan kloset
Ia mandi menghadap shower membelakangi kloset. Namun entah mengapa, rasa merinding itu datang lagi. Desi mencoba acuh saat merasa ada seseorang di belakangnya. Karena yang ada di dalam pikirnya, mungkin itu hanya perasaannya saja. Berasa sudah bersih, Desi mematikan shower kerannya. Namun secara bersamaan terdengar suara lain. Ceklek, membuat Desi melihat ke arah pintu yang tiba-tiba bergerak. Pikir Desi kalau bukan Mary, pastilah Dimas yang ini masuk ke dalam kamar mandi. Desi pun memutuskan secepatnya memakai pakaian, lalu keluar dari dalam kamar mandi. Aneh, tak ada seorang pun di balik pintu. Lalu dilihatnya Dimas dan Mary ada di atas ranjang. Wes dang, lek arep nang jeding, aku wis mari iki lho. Ngono ae ate acara meden-medeni. Sopo sing kate nang jeding sih, Desi? Jawab Dimas dan Mary. Ya mbah, kalian kok takon balik? Ujar Desi dengan tatapan mata penuh tanda tanya. Dim, arep nang jeding tah? Dangke, soalnya aku gak dan arep turu iki. Jelas Mary menatap Dimas. Dimas hanya menggeleng sambil main ponsel. Sedangkan Desi dengan rasa penasaran lanjut bertanya. Terus, sing dolanan gagang lawang karo ngawasi aku nang jeding sopo loh? Ra ono sing nang jeding. Wong awake dhewe ket mau nang kasur, Des. Sumpah. Jawab Mary meyakinkan. Desi terdiam. Lantas ia naik ke atas ranjang, pasang alarm dan tidur. Sedangkan keduanya masih lanjut berbincang dan setelahnya menyusul Desi ke alam mimpi. Alarm belum berbunyi, tetapi secara tiba-tiba dibangunkan Mary dengan mata berkaca-kaca. Spontan, Desi melihat ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Desi beranjak, ia menyalakan lampu. Lalu Dimas pun terbangun. Mary memeluk Desi, ia minta pindah hotel. Desi mengelus punggung Mary, menenangkannya. Lalu melepas pelukan untuk mengambil air minum. Setelahnya menyuruh Mary minum, dan setelah minum, Mary menceritakan apa yang telah terjadi. Sebelumnya Mary terbangun karena ingin buang air kecil. Dilihatnya yang lain masih terlelap. Jadi Mary ke kamar mandi seorang diri. Mary masuk ke dalam kamar mandi. Dilihatnya pemandangan luar hotel dari balik jendela kaca yang memperlihatkan pemandangan sebuah gunung. Dan kamar yang mereka tempati itu berada di lantai 4. Sedangkan bagian luarnya tidak ada balkon. Mary mulai jongkok, melepaskan celananya dan mulai kencing. Ia melamun sambil buang air kencing. Posisi wajahnya melihat ke arah jendela. Dan secara tiba-tiba, nampaklah wajah seorang lelaki berlumuran darah. Wajah berlumur darah itu menatap begitu tajam. Ia bergegas membersihkan kewanitaannya, lalu percepat memakai celananya, dan kemudian keluar kamar mandi. Lalu membangunkan Desi dengan tangis ketakutan. Setelah mendengar apa yang Mary ceritakan, mereka memilih untuk tetap terjaga. Padahal saat itu rasa kantuk masih mendera. Beberapa jam berlalu. Pukul 4.30 mereka dijemput untuk merias pengantin. Karena akad nikah diadakan pukul 8 pagi. Teringat dengan cerita Mary, Dimas dan Desi tidak berani mandi, hanya mencuci wajah dan menggosok gigi di wastafel yang ada di luar kamar mandi. Setelahnya, mereka bertiga pun bersiap, sekalian check out dari hotel.
karena berkeinginan untuk pindah. Pukul 4.27, ada pesan WhatsApp masuk yang membuat ketiganya bergegas menenteng koper, lalu keluar kamar dan bersegera menuruni anak tangga untuk pergi ke lantai bawah. Walau agak kesusahan saat menenteng koper, namun itulah satu-satunya jalan, karena hotel tersebut tidak menyediakan lift. Turun secara perlahan dari lantai 4 sampai lantai 2. Saat sampai di lantai 2 menuju lantai 1, Desi dan Mary langsung menuju resepsionis untuk check out. Namun berbeda dengan Dimas, karena dia mendadak jatuh. Dimas terguling dengan sendirinya. Dengar suara jatuhnya Dimas, Mary dan Desi pun kaget. Keduanya langsung melihat ke arah suara gedebuk itu, dan nampak Dimas jatuh ke lantai, lalu disusul koper miliknya. Mary dan Desi bergegas menolong Dimas. "Kenapa bisa jatuh?" tanya keduanya. Di tangga lantai 2, saat mau turun ke lantai 1, ada tangan yang memegang kakiku. Aku kaget dan akhirnya terjatuh, jelas Dimas. Merasa ada yang tak beres, Desi mengangkat Dimas menuju mobil dan meminta resepsionis membawa koper mereka. Sampai di dekat mobil, Pak sopir pun kaget saat melihat Dimas yang didera rasa sakit. Dan kemudian mereka langsung masuk ke dalam mobil. Desi melirik ke arah tempat sampah. Nampak sepatu Dimas masih ada di sana. Ia berpikir kalau semua keganjilan yang selama ini terjadi ada sangkut pautnya dengan sepatu tersebut. "Pak, antar kami menuju tempat pengantin. Setelahnya, tolong bawa Dimas ke rumah sakit," pinta Desi. Iya mbak, jawab Pak sopir terbata sambil melirik kecil ke arah belakang. Desi merasa khawatir dengan kondisi Dimas yang kemungkinan kakinya terkilir atau apalah, karena Dimas terus merintih kesakitan. Mau tidak mau, kerjaan itu mereka berdualah yang melanjutkan. Untungnya Desi paham dengan kamera. Kalau tidak, mungkin akan jadi masalah. Tak terasa, acara pernikahan itu selesai tanpa ada kendala. Dan tak lama Dimas datang dengan sopir. Desi dan Mary melihat ke arahnya. Nampak Dimas sudah bisa berjalan normal seperti sedia kala. Mas Dimasnya tidak kenapa-napa, jadi mbak-mbaknya tidak usah khawatir. Dia cuma mengalami lebam di bagian lutut dan pahanya saja, jelas Pak sopir. Desi menyuruh Dimas sarapan, karena dia harus meminum obat. Jadi mereka bertiga memutuskan untuk sarapan. Saat mereka sedang sarapan, ada seorang bapak dari mempelai pria menghampiri. Konon katanya, bapak tersebut memiliki kekuatan supranatural dan bisa mengobati orang yang terkena gangguan gaib. Dan mereka pun berpikir sama, kalau ada sesuatu yang janggal. Yang membuat mereka semakin yakin dengan bapak itu, karena beliau tahu bahwasanya Dimas melihat korban tabrakan itu. Padahal tak ada satu orang pun dari mereka yang bercerita, termasuk Pak sopir. Mereka terdiam sambil terus mendengarkan. Kemudian meminta solusi agar sosok itu tak mengganggu lagi. Bagar barang apapun yang berkaitan dengan orang yang meninggal dalam kejadian itu, saran bapak tersebut. Di situ tertempel seculil kulit dan darah sang korban.
lanjutnya. Mereka bertiga langsung teringat dengan sepatu Dimas yang ada di tempat sampah yang berada depan hotel itu. Kalau tidak segera dibakar, kalian akan terus diikuti. Dan sosok itu sendiri ada di belakang kalian. Ikut mendengarkan apa yang aku ucapkan, ujar bapak itu. Mendengar apa yang bapak itu ucapkan, jantung Desi berasa mau lepas. Dan detik itu juga, Desi beserta Dimas meminjam motor dari salah satu kerabat yang punya hajat. Alasan mereka naik motor supaya bisa memangkas waktu. Kalau menggunakan mobil takutnya tidak sempat. Sedangkan Mary, ia dititipkan di situ, disuruh menunggu di tempat sambil melanjutkan pekerjaannya. Motor melaju lumayan kencang, disertai map untuk menunjukkan arah jalan. Walau sudah menggunakan maps, namun Desi kurang paham dengan lokasi yang sekarang, dan hampir saja mereka berdua salah jalan dalam mengambil jalan. Saat sampai di tempat, buru-buru mereka turun, karena hampir saja sepatunya dibawa oleh salah satu pemulung. Sepatu pun mereka ambil dan sebagai gantinya, uang 50.000 berpindah ke tangan si pemulung. Karena pemulung tersebut sudah mengenakan sepatu milik Dimas. Setelah mendapat uang tersebut, si pemulung melepas sepatunya, dan Desi sendiri yang mengambil sepatu itu. Saat sepatu itu dipegang, bau amis darah melambai di hidung. Wek. Desi mual, hampir saja muntah, lalu menyerahkan sepatu itu ke Dimas. Dimas mengambil sepatunya sambil melirik kanan dan kiri, mencari tempat untuk membakar sepatu itu. Bingung, tak mungkin bakar sepatu di tepian jalan raya. Kita bakar di mana, Dim? Tanya Desi. Dimas berpikir sejenak. Bagaimana kalau kita bakar di halaman hotel saja? Lanjutnya. Desi terdiam sambil melihat sekeliling. Nampak tak mungkin membakar sepatu itu di area tersebut, karena di area depan hotel banyak berguguran daun kering. Dengan secara terpaksa, Desi mengikuti ulasan dari Dimas dan kembali masuk ke dalam hotel. Desi was-was, bingung. Bagaimana kalau tidak mendapatkan izin masuk? Pikirnya. Baru memasuki pagar, resepsionis yang pagi tadi ikut membantu mendekati mereka sambil berujar. Setelah Mbak dan Mas pergi dari sini, ada bapak yang turun dari lantai 2 menuju lantai 1. Bapak ini berlumuran darah sambil menenteng sepatu itu, sambil menunjuk ke arah sepatu. Lalu bapak ini duduk di tepi kolam renang, namun secara tiba-tiba lenyap begitu saja, dan hanya menyisakan sepatu yang Mas pegang sekarang. Sambung yang lainnya. Lalu bagaimana? Tanya Dimas. Aku membuang sepatu itu ke tempat sampah, dan para pegawai hotel tidak ada yang berani masuk sampai tibanya waktu pagi, jelas salah satu resepsionis. Bulu kuduk Desi tiba-tiba meremang saat mendengar apa yang Mbak itu jelaskan. Namun tak mungkin berlama-lama karena harus segera membakarnya. Kami minta izin membakar sepatu ini, ucap Dimas. Kalau memang itu jalan yang terbaik, lakukan saja, jawab seorang lelaki dari pihak hotel tersebut. Setelahnya, mereka pun menyiapkan alat-alat guna membakar sepatu tersebut, sekalian dengan sampah yang ada di hotel.
Sebelum siap dibakar, Dimas dan Desi melihat sepatu tersebut. Dan benar saja, di bagian jahitan dari sepatu yang sempat disol, ada potongan kecil dari kulit manusia, beserta 2 helai bulu. Keduanya kaget dan hanya bisa saling pandang. Setelah api yang dinyalakan sudah sedikit besar, sepatu itu pun dilemparkan ke arah kobaran api, seraya mengirimkan Yasin dan Al-Fatihah untuk sang bapak yang menjadi korban. Tak lupa meminta maaf apabila ada kelakuan yang tidak berkenan dari mereka, yang membuat arwah si bapak menjadi marah. Doa pun dipanjatkan agar si bapak tenang di alam sana. Setelah sepatu itu tak nampak seperti sepatu lagi, mereka berdua langsung pamit dan berharap kelak takkan mengganggu penghuni hotel. Perasaan lega setelah merasa beban itu terangkat dari pundak mereka. Lalu keduanya kembali ke acara nikahan, melanjutkan kerjaan yang tertunda sampai selesai tanpa adanya hambatan. Setelah acara benar-benar selesai, mereka bertiga menyewa hotel lain untuk tempat menginap. Bahkan selama 2 hari mereka sempat liburan ke Kota Batu, lalu pulang ke Surabaya. Sekian untuk cerita kali ini. Cerita pengalaman pribadi dari tim emak yang tak akan pernah mereka lupakan. Kesan seramnya begitu nyata, bahkan sampai merepotkan orang-orang di sekitarnya. Semoga ada pelajaran dari cerita yang bisa kita petik dan beritahukan ke yang lain kalau noda darah atau apapun yang berhubungan dengan seorang yang meninggal bisa menyebabkan dampak negatif. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.